Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Pada hari ini saya berada di tengah-tengah ibu-ibu di Samarinda, khususnya wilayahnya wilayah Sungai Mariam ya, Sungai Mariam. Dan saya selaku pembina, mungkin juga ketua umum dari Padepokan Jati Keramat, kali-kali ingin memperkenalkan para Sri Kandi yang di bawah naungan dan wadah Padepokan Jati Keramat ini untuk pengalaman-pengalaman yang telah berjalan selama ini, yang mungkin baru pertama kali ini saya datang ke Samarinda bersama dengan para Sri Kandi PJK. Yang mudah-mudahan apa yang saya sajikan pada video ini akan menjadikan sesuatu yang berguna, bermanfaat ya, khususnya untuk kita maupun untuk masyarakat luas di sekitar kita sini. Nah, ini adalah wilayah Sungai Mariam yang mana berada di wilayah Samarinda, tepatnya di mana di depannya? Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Negara. Jadi dalam hal ini tentunya dengan kehadiran saya di tengah-tengah ibu-ibu ini, saya ingin memberikan sesuatu pandangan. Yang pertama adalah kita sebagai warga ya, warga dari Sungai Mariam atau mungkin di PJK ini juga harus bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, yang mana sifatnya Padepokan Jati Keramat ini adalah salah satu organisasi perkumpulan yang bersifat di dalam hal ini adalah dengan berdampingan dengan pemerintah. Jadi legalitas daripada hukum organisasi kita jelas dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini saya perkenalkan ini dengan Bu siapa? Ibu Kartika. Ibu Kartika. Ibu Kartika berapa lama di PJK, Ibu? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Nah, ini Ibu Ii Susilawati. Ibu Isi Sulawati berapa lama di PJK? Sudah mencapai 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Dan ini Ibu Sama Mbak Is 1 tahun lebih. 1 tahun ya, berdua hampir 1 tahun ini ya. Dan Mbak Ani ya. Nah, ini Mbak Ani yang sering ketemu sama saya nih. Ya, berapa tahun Mbak Ani? Ya, saya 4 tahunan ya. 4 tahunan ya. 4 tahunan berarti udah cukup lama dari 3 orang yang ini. Dan ini ada salah satu Ibu Nur Aini Tangguh. Nah, Ibu Nur Aini Tangguh ini adalah seorang pengajar ya dari TPA, dan aktivitasnya sangat banyak yang dilakukan oleh Ibu Nur Aini. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah maju, dan bisa berguna, bermanfaat buat anak-anak didiknya nanti ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, jadi saya ingin menggali pengalamannya dan kenapa kok sampai bergabung dengan PJK. Tentunya ada sesuatu yang yang menarik ataupun satu hal yang sifatnya memang itu ada tarikan dari hati kita sendiri. Nah, yang pertama saya ingin dari Bu Kartika, kira-kira apa Bu yang menarik? Saya pertama itu masuk PJK, saya melihat dari saudara-saudara kami yang bisa membuktikan dan bisa menunjukkan kebenarannya. Makanya saya percaya dengan PJK. Jadi ada sesuatu bukti yang dilihat, yang dirasakan, yang akhirnya bisa bergabung sama PJK ya. Oke, terus untuk Ibu Iis, kira-kira apa sih yang menarik dan bisa bergabung dengan PJK bersama-sama kita, yang mungkin ada yang menjadi satu prioritas gitu? Dan yang saya rasakan setelah saya masuk, terjun langsung ke dalamnya mengikuti wawasan yang ada, saya merasakan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, yang selalu gundah dengan keadaan pengalaman pribadi.
setelah masuk ini alhamdulillah Pak, batinnya saya nyaman. Nah, iya. Nah ini nih yang menarik ya. Salah satu yang keinginan Bu Iis ini yang tadinya merasa apa yang ada di PJK adalah bertentangan dengan apa yang menjadi pandangan umum, yang akhirnya justru malah merasa ada ketenangan secara batiniah. Nah ini salah satu yang mungkin dari pandangan orang umum dengan pandangan yang ada di mereka lihat di tempatnya kita berkumpul, seakan-akan memang bertentangan dengan aturan-aturan yang selama ini kita lihat. Dan kita hanya lihat, kata tadi kan enggak, lihatnya tuh hanya di TV, ya kan? Tapi setelah masuk justru ada sesuatu hal yang paling positif, yaitu adalah bagaimana batin kita yang tadinya punya masalah dan sebagainya, kegelisahan dan sebagainya, akhirnya bisa tenang dan bisa saat ini alhamdulillah Bu Iis sudah bisa menemukan apa yang namanya ketenangan dalam batin, ketenangan dalam kehidupan. Nah, saya terima kasih dulu sementara Bu Iis ya. Kita kembali nih sama Bu Pariyati. Kira-kira seperti apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bukan saya curhat atau gimana. Iya, iya. Sebelum saya masuk di PJK ini memang keluarga saya dalam keadaan apa ya, gundah gulana, pokoknya banyak masalah, banyak beban yang saya rasakan. Terus selama saya belum masuk itu apa ya, sering sakit, nggak anak, nggak cutus, pokoknya yang saya keluhkan tuh sakit sampai berobat ke dokter, yang tabib, yang paranormal, orang pintar banyak sudah aku jalani Pak, tapi belum ada jawaban. Nanti sembuh kambuh lagi. Terus aku ke rumah apa, coba ke tempat Pak kantor, ngapain gitu. Habis sama kan sering sharing di tempat Bapak itu, oh gini. Lama-lama dari situ aku ketarik. Terus habis itu aku bilangnya dapat petunjuk, mak rasulan ini. Ya namanya saya belum paham ya, tanya dulu sama Bapak. Akhirnya terus berjalan aku rasulan, tapi belum begitu paham Pak Tentang ini. Nah, selama itu sudah habis rasulan 2 kali, 3 kali, baru sini tersentuh, kepingin ikut dari situ. Terus minta alasan dari aku, sering diajak ngobrol, sering tempat Pak kantor, jadi bisa tertarik di situ. Anak TV yang pertama, akhirnya kebuka jalan, terus akhirnya bisa apa ya, merasa tenang, terus apa ya, nyaman. Yang dulu hati saya itu rasanya kayak api lah, alhamdulillah setelah itu saya bisa merasakan seperti itu, tenang, damai sama keluarga itu kayaknya adem ayem gitu. Terus yang mukjizatnya alhamdulillah setelah masuk di PJK ini, alhamdulillah bisa ngobrol secara langsung sama leluhur saya, sama bapak, ibu, semua leluhurnya. Karena kayak ini ada di lingkungan. Wah, ini menarik juga nih kira-kira ya kan. Dari pengalaman Bu Iis, Bu Timu, Kartika dengan Ibu Pariyati, ada salah satu hal yang kalau saya lihat di sini adalah pengalaman-pengalaman pribadi. Yang mungkin ini dengan ibu-ibu yang ada di luar juga tidak mengajak kepada kita untuk bergabung, tapi ini adalah salah satu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa pada dasarnya manusia itu adalah ketenangan batin yang dicari. Mereka sudah menemukan batiniah ini adanya di dalam PJK. Nah, mudah-mudahan ini akan terus lanjut dan ibu semuanya bisa dalam keadaan baik, tenang batin, dan bisa beraktivitas seperti ya apa adanya, dan mungkin mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depannya ya. Ya, terima kasih Bu Pariyati, dan mudah-mudahan pengalaman ibu-ibu ini akan menjadikan satu pandangan bahwa PJK adalah salah satu organisasi yang tidak menjurus kepada salah satu unsur yang lain-lain, tapi adalah untuk bagaimana batiniah kita tenang, untuk bagaimana kita bahagia secara lahir, bahagia secara batiniah ya. Nanti kita sambung lagi, dan saya mau ketemu sama Bu Ani nih, ngobrol-ngobrol yang udah lebih lama nih tentunya ya. Ya Bu Ani gimana? Ya, niatnya utama sebenarnya masuk ke PJK ini satu, saya mencari keselamatan. Ya, Keselamatan penting dunia ya. akhirat. Karena saya melihat yang namanya manusia pasti ada masa lalunya, Pak. Nah itu saya pikir di situ, saya takut nanti saya sampai waktunya saya nggak ngerti apa saya
dapat selamat atau enggak. Ya. Jadi saya pengen itu aja satu, saya pengen cari keselamatan. Oh ya. Iya, Pak. Jadi beda Dan antara ketenangan. beda juga nih pengalaman-pengalaman ya. Jadi Bu Iis begini, Bu Timu Kartika begini, Bu Variasi begini, tapi ini ada salah satu yang tujuannya adalah untuk selamat dunia dan akhirat. Semoga apa yang diniatin Mbak Ani ini bisa terwujud dan mendapat satu keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya, ya. Jadi untuk Bu Nur nih, kembali nih Bu Nur nih yang paling tangguh, ya kan, yang paling aktif dan kegiatannya dan kelihatan sangat banyak jasanya juga untuk para anak-anak remaja ataupun anak-anak di bawah umur yang jelas bahwa Bu Nur adalah salah satu pengajar di dalam kehidupan anak-anak, yaitu adalah TPA ya Bu ya. TPA sama TK. Oh gitu ya. Nah Bu Nur pengalamannya seperti apa nih Bu Nur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Terima kasih untuk kesempatannya kepada saya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini semua berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diizinkan untuk ada dan berada di tengah-tengah PJK. Pada awalnya terus terang saya mengenal PJK ini dari keluarga, yaitu dari Mas Agus, atau kami panggil dia kan adik ipar saya. Oh adik ipar ya Mas Agus. Kemudian itu, ya. adik kandung saya Wiis, kemudian saudari saya juga Mbak Par. Jadi kami ini bersaudara. Iya iya. Pada saat itu mereka mengadakan kegiatan, diundanglah saya. Nah, background saya sudah disibukkan dengan macam-macam kegiatan. Mungkin di situ panggilan saya supaya kegiatan saya lebih afdol, lebih tertuju lagi dan lebih baik lagi. Karena di situ walaupun saya ikut banyak kegiatan, terus terang hati saya ini belum ada kedamaian. Seolah-olah ada apa? Ada belum pas di hati saya dengan kehidupan saya yang, mohon maaf, saya hidup ini sendiri dengan anak-anak. Mungkin di situ perlu saya, walaupun mudah-mudahan namanya tangguh itu betul-betul sebagai doa untuk saya supaya tangguh. Amin. Supaya tangguh dalam menghadapi masalah atau tangguh berhadap dengan masalah yang ada dengan anak-anak. Jadi saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk di dalam PJK itu saya merasakan betul-betul di situ kenyamanan, ketenangan. Yang mana pada awalnya memang saya tangguh, memang saya tenang, tapi tidak setenang ketika saya sudah ada di PJK. Dan yang lebih lagi adalah saya senang bersilaturahmi. Silaturahmi saya semakin bertambah, dan silaturahmi ini berbeda dengan silaturahmi yang sudah saya alami. Karena di silaturahmi di sini walaupun dia tidak sedarah, tetapi saudara baru di sini saya temukan. Dan insya Allah kedepannya saya dengan bimbingan dari Bapak Kanto selaku Ketua DPD di Samarinda, begitupun arahan dari Bapak selaku Ketum dari PJK Pusat, saya mengharapkan semua PJK yang ada di wilayah DPD manapun insya Allah akan baik lagi, dan kami pribadi-pribadi juga akan terangkat semua menjadi sukses. Amin. Ya, itulah salah satu yang kita dengar dari semua apa yang menjadi saudara-saudara saya di sini, ya pengalaman, bagaimana mereka memiliki masalah, bagaimana mereka memiliki kesibukan dan sebagainya, yang akhirnya bisa bertemu dan bisa bergabung di dalam wadah PJK. Dan mudah-mudahan apa yang tadi Bu Nur katakan, bahwa mudah-mudahan PJK itu akan menambah baik, bertambah besar ya di seluruh wilayah Nusantara Indonesia ini. Ya ini kita berdoa bersama untuk itu ya. Dan satu yang paling hebat di sini yang tadi Bu Nur katakan, bahwa di dalam silaturahmi PJK itu ada yang dinamakan walau tidak sedarah tetapi kita tetap saudara. Sesuai dengan Mas yang kita kumandangkan setiap saat, bahwa PJK itu adalah ragam suku dan budaya. Ya, jadi inilah salah satu pengalaman-pengalaman yang perlu saya korek dan perlu saya sampaikan ke dalam video ini untuk menjadi sesuatu dokumentasi bahwa di dalam kehidupan yang ada di DPD Kaltim itu Samarinda,
ada ibu-ibu ini yang saya katakan adalah Serikandi PJK di Samarinda. Dan semoga semua yang udah diutarakan ini bisa membawa sesuatu pandangan, ya, pandangan yang mungkin di umum ini berbeda-beda, tapi inilah yang ada saat ini dan kita bisa langsung kepada orang-orang yang bersangkutan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ini juga akan menjadi pandangan-pandangan yang tadinya di luar mungkin pandangan-pandangan itu menjadi negatif, akan menjadi pandangan yang positif. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Dan ada spesifiknya. Kalau di dalam PJK itu ada yang namanya ilmu diri, ya. Dan ilmu diri ini yang sudah seringkali ditunjukkan di dalam aktivitas-aktivitas harian, ya, yang mana aktivitasnya itu ada termasuk menjaga diri, ya, dan untuk mengenal diri ini adalah ilmu termasuk adalah batiniah. Nah, batiniah ini yang juga mungkin bisa saya rasakan. Apa yang mungkin bisa dianukan oleh ibu-ibu, kira-kira apa sih, kok bisa dipraktekin nggak ya secara serentak? Misalkan kita meminta sesuatu, apakah gini pertanyaan saya dari apa yang saya inginkan gini, apakah batinnya kita itu mendapatkan sesuatu petunjuk dari Yang Maha Kuasa? Kita ini mau meyakini ilmu ini dasarnya karena ada sesuatu yang dari dalam mendorong yang mungkin bisa untuk menjadi satu pegangan kita. Nah, saya ingin coba nih, kira-kira kalau apa sih yang ini kan salah satu di antara semuanya ini, coba praktekkan apa yang didapat dari PJK. Nanti saya coba ingin bertanya gitu ya, kira-kira pertanyaan saya seperti ini, apakah dari ibu-ibu ini masih mau meyakinkan sampai kemana dan arahnya itu mau kemana gitu ya. Nah, saya coba di antara semuanya kira-kira membuka dulu batiniahnya, ya. Nah, inilah gaya nih. Ini gaya yang ada di PJK, yang mana mungkin tidak disetel, tidak direkayasa, tapi ini sudah ada dan masuk nih, ya kan? Nah, sekarang saya bertanya secara untuk keseluruhannya, apakah PJK itu akan baik untuk kehidupan pribadinya masing-masing? Allah. Ya, ini jawabannya semua hampir sama dan lengkapnya. Nah, inilah yang salah satunya. Dan apakah PJK ini akan bisa menyelamatkan kita di dalam kehidupan di dunia ini? Allah. Iya. Nah, ini salah satu yang mungkin pertanyaan saya. Dan apakah kalau seandainya PJK ini membawa saya dalam kebahagiaan di dalam batiniah kita untuk keluarga kita? Allah. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu sekedar saja. Ini adalah pengenalan agar yang di luar umum itu bisa mengetahui bahwa inilah yang dipelajari oleh PJK. Jadi pelajarannya itu bukan dari yang lainnya, tapi dari dalam dirinya, dari batinnya yang bisa langsung dia dirasakan. Dia selalu akan bisa meminta kepada Allah agar apa yang dijalani ini betul-betul, atau mungkin ini akan menjadi kita nyasar. Nah, ternyata di sini ada yang keluar dari ucapannya itu tadi ya. Ucapan adalah salah satu ucapan yang sangat didambakan orang, yaitu ucapan Allahu Akbar. Nah, ini salah satu, kalau kita ucapannya Allah, pasti akan semuanya akan jadi baik dan akan jadi benar. Saya rasa sudah cukup semuanya, dan terima kasih. Mudah-mudahan ini akan menjadikan sesuatu pandangan dari ibu-ibu luar bahwa inilah para Serikandi PJK. Inilah ilmu yang di dalamnya terkandung, yang mungkin pandangan umum, pandangan orang luar itu terlalu jauh dan terlalu salah dan tidak memandang ke dalamnya sendiri. Nah, bila mana-mana masuk, nah nanti kalau ada apa-apaan,
ya silahkan hubungi langsung kepada ibu-ibu yang ada di sini, para Serikandi PJK Samarinda yang mungkin bisa langsung komunikasi melalui YouTube channel Edi Prastiono. Dan salah satu yang ini, dan saya terima kasih kepada ibu-ibu semua yang mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat dan bisa sukses, bahagia bersama dengan keluarga, dan apa yang dicita-citakan di dalam kehidupannya itu bisa selalu menjadi wujud dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya rasa sementara itu dulu, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan dalam video YouTube ini bisa bermanfaat buat kita, khususnya bisa juga bermanfaat untuk umum ya pandangannya. Dan ini tidak ada hal-hal yang aneh-aneh, dan bila mana ada sesuatu yang aneh mungkin itu adalah pandangan dari kita semua. Namun saya selaku ketua umum dari PJK hanya ingin memberikan penjelasan dan apa yang saya dapat pengalaman dari para Serikandi PJK yang ada di Samarinda. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat dan ibu-ibu semua bisa bahagia bersama keluarga. Dan kita akhiri dulu, dan nanti akan kita sampaikan ke Jakarta untuk dilihat oleh teman-teman kita semua di sana, dan kita akan tayangkan di episode berikutnya. Saya rasa itu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa.